Detik-detik 4 mantan jenderal dilantik jadi pejabat gubernur, Tito Karnavian sebut tak menyalahi aturan. Sebanyak 9 pejabat gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 4 diantaranya merupakan jenderal purnawirawan. Keempat jenderal purnawirawan itu antara lain Majen TNI Purna Hasanuddin sebagai PJ Gubernur Sumatera Utara, Komjen Pol Purna Nana Sujana sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah, Irjen Pol Purna Sang Made Mahendra Jaya sebagai PJ Gubernur Bali, dan Komjen Pol Purna Andap Budi sebagai PJ Gubernur Sulawesi Tenggara. Dikutip dari Kompas.com, Tito Karnavian menyebut 4 orang jenderal purnawirawan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, di mana dalam undang-undang tersebut tidak ada satu pasal pun yang melarang unsur TNI Polri menjadi PJ Kepala Daerah selagi ia sudah pensiun atau purnawirawan, sepanjang ia menjabat sebagai eselon 1 struktural media untuk gubernur, pimpinan pertama untuk bupati. Tito menjelaskan pada dasarnya jika TNI dan Polri ingin menjabat sebagai publik harus sudah berstatus purnawirawan atau pensiun. Hal itu sejalan dengan semangat demokratisasi dan reformasi, sehingga dia memastikan 4 orang PJ Gubernur yang baru dilantiknya sudah memenuhi kriteria sebagai purnawirawan. Yang 4 tadi semuanya sudah purnawirawan dan tidak dilarang mereka untuk menjadi ASN. Setelah mereka menjabat ASN eselon 1 struktural, misalnya staf ahli menteri eselon 1 struktural, maka dia memenuhi syarat untuk menjabat PJ Gubernur, jelas Tito. Sementara itu 5 orang PJ Gubernur lainnya yang dilantik pada Selasa berasal dari kalangan sipil berlatar belakang birokrat. Mereka yakni Bey Priadi Mahmudin sebagai PJ Gubernur Jawa Barat, Yodia Kalake sebagai PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur, Harrison sebagai PJ Gubernur Kalimantan Barat, Bakhtiar sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan Muhammad Ridwan Rumasukun sebagai PJ Gubernur Papua. Tito menjelaskan secara umum syarat untuk menjadi seorang PJ Gubernur diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016, yang diambil dari pimpinan pejabat 3 madya. Nah, madya itu adalah eselon 1 struktural. Di situ tidak disebutkan tidak harus ASN. Dari Polri TNI juga tidak dilarang dalam undang-undang itu. Tapi kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut bahwa anggota TNI dapat menjabat di jabatan instansi sipil di 10 rumpun jabatan, ungkap Tito. Sementara itu untuk kepolisian mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri itu juga mengatur adanya jabatan eselon 1 struktural umumnya, bintang 2 dan bintang 3, dan itu bisa menjabat di instansi sipil sepanjang berhubungan dengan tugas pokok, tambahnya.